Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Eva Latifatul Hajiza dengan NIM 2020-008157 dari Prodi Manajemen kelas 5A4 dari Universitas Sarjana Wiyata Tamanjuswa Yogyakarta. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana memenangkan persaingan di era disrupsi yang berkaitan dengan cita-cita saya, yaitu seorang pembisnis. Langsung saja, yang pertama, apa itu era disrupsi? Nah, era disrupsi adalah masa di mana terjadi inovasi dan perubahan secara masif. Perubahan tersebut terjadi secara fundamental sehingga mengubah berbagai sistem dan tatanan ke cara yang baru. Nah, di era disrupsi ini kan pasti memiliki dampak yang signifikan ya, terutama di era dunia bisnis. Perkembangan teknologinya yang sedemikian canggih mungkin membawa banyak kemudahan bagi masyarakat untuk menjalankan bisnisnya. Akan tetapi, kecanggihan teknologi tersebut itu turut memaksa perusahaan harus beradaptasi dengan perkembangan zaman yang pada sekarang ini. Ya, yang selanjutnya ada cara beradaptasi dan memenangkan persaingan sebagai seorang pembisnis. Nah, di disrupsi ini sangat dinamis. Maka dari itu, seorang pembisnis tidak boleh takut akan disrupsi. Sebaliknya, adanya disrupsi harus dimanfaatkan sebaiknya untuk menjadi profit bagi perusahaan. Tidak hanya itu, saya sebagai seorang pembisnis ini tentunya harus mampu melakukan adaptasi sehingga tidak tenggelam oleh banyaknya inovasi pengganggu. Nah, berikut ini adalah beberapa cara atau strategi dalam memenangkan persaingan sebagai seorang pembisnis. Yang pertama itu mengamati tren. Untuk menghadapi disrupsi dalam berdampak positif pada perusahaan. Nah, hal yang pertama harus kita lakukan yaitu mengamati tren dalam lingkungan bisnis kita. Amati apa saja yang ada di perubahan, kemudian pasar yang ada. Dengan melakukan pengamatan tersebut, saya sebagai seorang pembisnis tentunya harus bisa mendeteksi jikalau disrupsi ini akan terjadi. Pada akhirnya, saya bisa melakukan adaptasi dan antisipasi terhadap disrupsi tersebut. Bahkan, saya bisa turut serta jadi pionir atau inovator dalam era disrupsi. Nah, yang kedua yaitu melakukan inovasi, di mana saya sebagai seorang pembisnis di era disrupsi ini selalu memberikan inovasi yang dibilang langkah yang tepat untuk mencegah bisnis yang kemungkinan akan mengalami kemunduran, tetapi tetap relevan dengan kebutuhan pasar. Nah, di tengah-tengah banyaknya inovasi ini, terdapat dalam bisnis, yaitu menggunakan cara lama, mempertahankan prinsip yang usang, sama saja kita akan bunuh diri ketika kita tidak melakukan inovasi tersebut. Nah, oleh karena itu, saya sebagai seorang pembisnis ini harus pintar melakukan adaptasi, juga melakukan berbagai inovasi. Kenapa saya melakukan hal tersebut? Itu tujuannya agar bisnis tidak tertinggal dari kompetitor yang melakukan inovasi, sehingga perusahaan tetap mampu bersaing dan tetap menguntungkan. Yang selanjutnya yaitu berpikir out of the box. Nah, apabila saya ingin aktif dalam menjadi agen disruptif yang berinovasi, saya harus mampu berpikir out of the box. Dengan begitu, saya mungkin bisa mendapatkan ide yang sebelumnya yang tidak pernah terpikirkan oleh saya. Kemudian, ada dua langkah yang harus dalam rangka berpikir out of the box ini. Yang pertama yaitu menjadikan diri sebagai pemikir yang kreatif. Selanjutnya, saya bisa memfokuskan diri pada berbagai pertanyaan-pertanyaan konsumen yang bisa memotivasi tumbuhnya jawaban dan solusi. Nah, yang selanjutnya yaitu partnership. Nah, cara lain untuk bersaing di tengah disrupsi ini, kita harus menggandeng perusahaan lain melakukan kinerja yang sama. Kemudian partnership ini bisa dilakukan mulai dari input hingga output. Dengan begitu, bisnis yang kita lakukan ini lebih bisa efektif dan efisien.
sehingga mampu bertahan bahkan bersaing dengan pembisnis yang akan menjadi agen disruptif. Nah, di tengah pesatnya perkembangan teknologi sekarang ini kan permintaan pasar yang semakin beragam, pastinya semua itu tetap bertahan pada strategi yang sama. Akan tetapi tidak akan memajukan perusahaannya tersebut. Sebaliknya, ketika saya seorang pembisnis, justru bisa tersaingi oleh pembisnis lain dengan melakukan inovasi-inovasinya. Oleh karena itu, saya harus mampu bersifat dinamis dan fleksibel serta terbuka dengan berbagai macam pilihan yang ada. Dengan begitu, tidak hanya bertahan, saya seorang pembisnis juga mampu bersaing dengan perusahaan lainnya yang sama menerapkan sistem inovasi. Nah, selanjutnya di sini ada langkah konkret dalam menghadapi disrupsi. Nah, setiap pelaku bisnis sudah pasti tidak ingin ya pihak yang gagal menghadapi disrupsi. Dibutuhkan beberapa supaya tetap bertahan di tengah ketatnya persaingan dunia bisnis saat ini. Nah, apa sih yang harus kita lakukan atau langkah apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama itu ada inovasi. Nah, inovasi ini harusnya tiada henti ya teman-teman. Mengapa dilakukan inovasi ini? Karena di dunia bisnis ini bagian paling penting untuk menciptakan kemajuan di bidang teknologinya itu adalah inovasi. Oleh sebab itu, setiap orang itu dituntut untuk menciptakan inovasi terbaru yang memiliki segudang manfaat bagi para masyarakat atau para konsumen yang akan datang. Dengan demikian, kita bisa mempertahankan atau bahkan bisa merebut pangsa pasar di derasnya atau persaingan bisnis saat ini. Namun, perlu digarisbawahi, setiap inovasi itu kan yang kita ciptakan harus disertai riset yang mendalam. Nah, supaya biaya yang dibutuhkan atau dikeluarkan untuk inovasi ini itu tidak sia-sia. Nah, yang kedua itu ada meningkatkan kualitas SDM. Nah, di sini SDM atau sumber daya manusia adalah modal paling penting bagi perusahaan di bidang apapun. SDM atau sumber daya manusia ini itu harus yang berkualitas dan berintegritas, mumpuni bisa membawa perubahan yang positif, yang signifikan untuk perusahaan terkait. Bukan itu saja, SDM atau sumber daya manusia ini juga bisa lebih mudah menguasai teknologi baru sehingga sumber daya manusia ini lebih unggul daripada yang lain. Kita bisa melakukan rencana pelatihan, kemudian meningkatkan kualitas SDM yang kita miliki. Nah, yang terakhir itu ada transformasi digital, di mana perusahaan yang kita jalani pada saat ini telah menggunakan teknologi digital, termasuk dalam perusahaan yang nyatanya mampu bertahan di tengah kencangnya era disrupsi. Perusahaan semacam yang kita buat ini tidak segan menggunakan sejumlah teknologi agar tidak tertinggal dari perusahaan-perusahaan lainnya demi menunjang seluruh kegiatan bisnis supaya tetap relevan dengan adanya perubahan zaman saat ini. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia.